Lanjutkan lagi, luar biasa ya Bapak Wali Kota Magelang. Ibu tadi diajarin pantun, tapi saya kok nggak bisa pantun. Sebenarnya pengen pantun, tapi pikir-pikir gak ketemu pantunnya. Oke, untuk sebelum kita lanjut lagi, kita bagi door prize dua ya. Ibu kenal nama saya tadi siapa? Jangan ngomong, tangannya aja. Siapa Bunda? Jenny. Salah. Mbak Nurjana. Iya, kalau Jenny itu nama panggilan. Selamat. Satu lagi. Saya asalnya dari mana, Bu? Ya. Tanggal lahir saya berapa, Bu? Kalau Ibu nggak tahu kok nggak kenal banget sama saya. Iya, ternyata alhamdulillah ada yang kenal saya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, Bu. Semangatnya masih luar biasa. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, Ibu bilang jawab hari ini luar biasa ya. Semangat. Apa kabar hari ini, Ibu? Oke, siap melanjutkan materi lagi? Next. Jadi yang mau kita sharingkan hari ini berkaitan dengan literasi keuangan dan usaha. Kunci pertamanya adalah Ibu harus punya usaha. Yang mau dikelola duitnya gimana kalau nggak ada usahanya, Bu? Modal tadi udah dijelasin sama Pak Wali ya. Gampang itu nanti saya jelaskan di sesi terakhir terkait dengan modal. Tapi kunci utama adalah yang ada di ruangan ini. Apakah semua sudah punya usaha? Jujur. Gak apa-apa loh, nanti dibantu yang belum punya usaha. Sudah ya? Karena saya terinfo yang hari ini datang adalah seluruh ibu-ibu di bawah naungan UMKM Magelang yang bukan nasabah PNM Mekar. Tapi tadi ketika ditanya, alhamdulillah ada yang hadir yang sudah menjadi nasabah PNM Mekar. Artinya beliau nanti bisa sedikit cerita ya, Bu ya, berbagi, kan udah ada pengalamannya di PNM Mekar ya. Jadi semuanya sudah punya usaha ya, Bu? Sudah ya. Kalau sudah punya usaha, yang harus Ibu lakukan selanjutnya adalah menentukan target usaha panjenengan semua. Jangan usahanya hanya melulu begitu aja, Bu. Ya, contoh, kita jualan, misalnya jualan apa, Bu? Ibu usahanya apa? Kue kering. Ada yang jualan keripik misalnya, ya. Jadi target usaha itu penting, ibu-ibu sekalian. Misal, usaha pertamanya adalah keripik singkong misalnya, ya. Ibu pengen target keripik singkongnya itu sampai mana? Kalau cuma lempeng-lempeng aja, jualan keripik singkong tok begitu aja, pendapatannya sehari misalnya sekot terus, artinya usaha jenengan tidak ada targetnya, tidak mau berkembang. Ya, kita di sini waktunya mohon maaf karena terbatas. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat ya, Bu ya. Jadi harus punya target yang akan dicapai kali ibu-ibu semua. Apa pengertiannya? Tujuan usaha yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya berkaitan dengan pendapatan. Ya, Bu, pendapatannya nggak istiqomah tapi bisa naik terus semakin banyak. Terus apalagi pelanggan. Pelanggannya tidak itu aja. Jadi bisa, bahkan bisa keluar kota. Sekarang zamannya sudah digital ya, Bu. Manfaatkan dengan baik media sosialnya. Terus pertumbuhan usaha ini penting, sehingga usahanya ibu itu enggak
monoton atau keadaan usaha secara keseluruhan. Strateginya bagaimana? Itu tulisannya tak nampak ya Bu. Strateginya gimana Bu? Amati, yang pertama adalah amati dulu kondisi usahanya jenengan. Saat ini usahanya ibu itu sudah seperti apa? Kadang nyuwun sewu ya Bu, ada ibu-ibu di masyarakat hari ini jualan lotek, seminggu sepi, ganti jualan apa Bu? Minuman, jajan kecil-kecilan, seminggu lagi sepi, ganti lagi. Kira-kira kalau kayak gitu tercapai nggak Bu target usahanya? Tidak akan pernah tercapai. Jadi harus konsisten. Tentukan dulu yang ibu nggak usah jadi peramal ya, nggak usah jadi peramal ya. Misal sudah bisa meramal kadang di masyarakat itu, ini nih buka sembako, koyone 2 minggu lagi bangkrut. Soalnya kono wis ono, bakalan rugi. Jur apa Pak sing dibuka? Jual makanan. Nek makanan kuwi ra iso, untungnya mesti setitik. Jadi jangan pernah jadi peramal dulu. Lakukan secara konsisten. Karena yang namanya menarik pelanggan itu butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Ada yang tiba-tiba 1 minggu punya pelanggan langsung utuh banyak? Nggak ada Bu ya. Bahkan yang jual makanan bisa bertahun-tahun ya Bu untuk mempunyai pelanggan tetap. Dan itu butuh waktu Ibu. Tinggal Ibu mau sabar nggak, telaten nggak menjalankan usaha yang tadi sudah ditargetkan oleh panjenengan semua. Jelas ya? Itu satu. Sebelum kita nanti belajar tentang pengelolaan keuangannya, dari usahanya ditata dulu, ya. Berarti yang harus ditata ibu dulu, ya. Harus komit usaha mana yang mau dijalani. Yang kedua apa? Menetapkan target usahanya. Nek pengen buka warung sembako, bismillah warung sembako. Apapun yang akan terjadi di telateni, ya. Nek mau buka apa Bu, rumah makan, bismillah di telateni. Gitu ya. Ini saya ada cerita sedikit ibu-ibu nasabah mekar, karena di sini ada nasabah mekar yang hadir. Ya, saya cerita. Sebenarnya banyak sekali cerita yang luar biasa yang saya dapat Ibu ketika bertemu sama ibu-ibu nasabah mekar. Tapi ini satu aja. Yang arisan nanti ya Bu. Yang arisan nanti ya. Fokus Bu, ruangan ini ada 100 lebih orang ya. Jadi petugas pada waktu itu bertemu dengan salah satu ibu-ibu di dalam satu kelompok. Saya lupa alamatnya, tapi di daerah Kalinegoro. Tahu ya? Tahu ya Bu? Pada waktu itu ibu ini kerjanya hanya menjadi pembantu rumah tangga. Jadi kalau udah jam 10-12 dia udah pulang. Nanti kerjain patokan yang lain. Berapa pendapatannya Bu? 1 minggu itu hanya 250 sampai 300. Itu kalau misalnya dapat tambahan-tambahan, paling seminggu itu pokoknya selalu minus. Intinya selalu minus Bunda. Akhirnya bertemulah sama petugas mekar. Petugas mekar aja pertama pengen membantu ibu ini, tapi kelompoknya nggak ada yang percaya. Kelompoknya pada waktu itu kalau nggak salah sudah ada 18 orang. Kelompoknya nggak percaya. Kira-kira nggak percayanya kenapa? Ibu memang benar-benar peramal yang luar biasa. Jadi dikirainya sama anggota kelompok dia nggak bakal bisa. Karena pinjaman pertama yang dicairkan 2 juta Bunda. Angsurannya seminggu 50. Boro-boro dia mau bayar angsuran, dia aja seminggu selalu minus hidupnya. Tapi tekadnya petugas ini kuat, pengen merubah perekonomiannya ibu ini tadi. Gimana ya caranya ibu ini dipercaya sama kelompoknya?
bertugas ke rumah ketua kelompok. Jadi di kami itu kelompoknya pasti ada ketuanya. Dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya ketuanya mau menerima. Terus nanti kalau nggak bisa langsung bagaimana? Kata anggotanya yang lain. Kuncinya cuma satu, yaitu tanggung. Bukan hal negatif ya Bu. Tanggung renten itu jangan diartikan negatif tadi. Dari 5 piye, kayak sing lah bayar piye. Bukan itu. Tapi kita ajarkan ketika memang nasabah benar-benar, mohon maaf ya Bu ya, benar-benar dalam kondisi saat itu mungkin sedang takziah, dia lupa nitip ke temannya, sehingga kita bantu dulu pakai tanggung renten supaya nama kelompoknya tetap bagus. Itu yang kemudian kita jelaskan. Setelah dijelasin ya ketuanya agak abot. Ya wes Mbak, apa-apa kita coba dulu. Akhirnya dicoba Bu, dengan pinjaman 2 juta. Ibu tahu apa yang dilakukan di luar nalar saya malahan. Yang dilakukan oleh ibu tadi, pertama dikasih modal 2 juta, dia langsung buka warung kelontong, tapi tidak dibuka di rumah Bunda. Diapain? Di internet. Kok pikirannya apik? Diputarkan Bu. Jadi pulang dari gosok rewang jam 12 kan sudah pulang. Saatnya dia keliling bawa dagangannya. Dia ambil sepeda. Dia punya sepeda ontel jelek banget. Dia beli sepeda ontel, dia bawa ke Rombong, dia putar. Ternyata dari situ kemudian usahanya semakin banyak Bu, meningkat. Karena dia nggak diam diri di rumah, tapi putar. Yang membutuhkan kan semakin banyak. 2 bulan kemudian didatangi di rumahnya yang tadinya nggak punya apa-apa Bu. Sudah ada beras, sudah ada telur, sudah benar-benar kayak orang punya warung sembako, tapi memang dia putar cara jualannya. Bersyukurnya minta ampun Bu. Pendapatan yang tadi 250, dia bisa punya pendapatan 500.000 dalam sehari. Karena yang dia putari itu tidak hanya satu desa, dia sudah punya tempat-tempat untuk memasok. Sampai akhirnya dia bisa kredit motor. Nah ini salah satu Bu yang pengen kita bangun. Artinya kalau ibu sudah punya usaha, ibu tinggal melanjutkan. Jelas Bu? Gak ngantuk kan? Saya gak kayak orang ceramah kan Bu? Kok kayaknya mendenyu suaranya ya enak banget. Ya Bu ya, gitu ya. Jadi yang kedua itu harus pastikan target usahanya itu jelas. Berarti ibu tadi sudah memetakan ketika nanti dipinjami PNM, saya mau apa Bu? Buka usaha warung sembako. Ibu dari sekarang yang suka gonta-ganti segera dipetakan. Karena kita tidak akan pernah bertemu dengan pendapatan kita kalau ibu cuma gonta-ganti terus usahanya. Yang ketiga apa? Membuat rencana. Harus matang rencananya. Ya. Kalau misalnya jualan terus-terusan rugi Bu, kira-kira dilanjutkan apa belum tingkat Bu? Gimana Bu? Usaha terus-terusan kok rugi, diapain Bu? Dievaluasi. Jangan digulung tikernya, ya. Dievaluasi Bu. Ada loh di masyarakat itu yang setiap hari rugi tapi tetap buka usaha. Kenapa kok tetap buka usaha? Karena tidak pernah tahu ilmunya. Dia tidak pernah ngerti sebenarnya kalau rugi itu kenapa, nek untung kenapa itu nggak tahu. Yang penting buka dasar atau buka usaha. Ya ini yang harus kita luruskan. Buat apa ibu banting tulang tapi setiap hari rugi? Jangan sampai ya Bu ya. Terus yang keempat apa? Memantau proses capaian usaha. Usaha itu Bu kalau sudah ada, dicek pencapaian
Tidak. Walaupun suaranya kecil saya dengar. Yang lainnya masih malu-malu. Tidak. Itu bukti Bunda. Bukti apa? Ibu belum mau ngecek pencapaian dari usahanya jenengan. Uangnya masih koran karet? Masih campur aduk Bu? Iya ya. Saya senang orang jujur itu nggak apa-apa. Tapi habis ini kita pelatihan jangan sampai nanti koran karet lagi, ya Bu ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya evaluasi dan lakukan inovasi. Kalau misalnya usaha kita kok lama banget tidak ada perkembangan. Contoh tadi jualan keripik singkong misalnya. Keripik singkong dijual original singkong terus. Kok untungnya nggak berkembang ya? Lakukan inovasi Bunda. Kira-kira apa yang dilakukan inovasi? Dikasih rasa. Sekarang rasa itu sampai saya bingung membedakan Bu. Banyak banget. Yang penting orang rasa-rasa. Rasa balado, rasa jagung manis, barbecue. Apalagi Bu? Ada loh Bu yang rasa setan tuh loh. Pedes kayak rasa setan. Macem-macem. Tinggal mercon. Tinggal ibu dikolaborasi pengen rasa apa, coba dijual lagi. Siapa tahu lewat rasa-rasa itu pendapatannya semakin meningkat. Ya, jadi harus ada inovasi. Apalagi selain rasa-rasa Bu, mungkin cara pembungkusan. Ibu hari gini masih pakai lilin yang diselomot. Ada itu masih ada, dijual 500-an. Ibu mau harganya agak tinggi, harus pakai yang mana Bu? Yang sudah sekarang familiar dulu Bu. Plastik, sudah kelipan, kasih labelin jenengan. Harganya pasti semakin tinggi, semakin mahal. Kalau harganya semakin tinggi, keuntungannya semakin banyak gak Bu? Iya. Yang terakhir, konsisten dan ikhtiar. Usahanya harus tetap berjalan ya Bu. Selalu berusaha, diimbangi sama berdoa, jangan lupa. Tapi konsisten dalam usahanya harus konsistennya harus dijaga. Ya, tadi jangan suka gonta-ganti usaha, nanti nggak akan pernah berjalan. Ini untuk pembuka aja, mengingatkan ke ibu-ibu bahwa penting sekali Bunda strategi supaya ibu bisa mencapai target usahanya masing-masing. Ya, next. Nih, pengelolaan keuangannya bagaimana Bunda? Tadi usahanya sudah, ya, sudah ada gambaran ya. Jadi kalau yang masih suka gonta-ganti usaha, hari ini Bismillah saya niati boten ganti-ganti usaha. Cara mudah mengelola keuangan, ya. Jadi kalau sudah punya usaha, ibu harus mau mengelola keuangannya dengan baik. Selama ini antara uang pribadi sama uang usaha masih campur aduk ya Bu? Enggak, sudah bisa. Nah, yang masih banyak. Apa uangnya malah bestial? Berteman baik, duitnya di dompet. Wah bahaya itu. Harus segera dipisahkan, ya Bu ya. Jangan lagi-lagi mencampur adukan antara uang pribadi sama uang usaha. Yang pertama dilakukan apa Bu? Memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Kira-kira kenapa harus dipisahkan? Ada yang tahu nggak? Supaya tahu laba atau keuntungan ruginya, ya Bu ya. Makanya harus dipisah. Contohnya bagaimana sih Bu harus dipisah? Misal hari ini uang modalnya 400.000. Yang punya warung usaha warung sembako, coba Ibu sehari pendapatannya pinter 400.000, modalnya pinter. Modalnya 400.
pengelolaan berapa hari sekali? Seminggu 2 kali gitu ya. Modalnya pinter seminggu 2 kali. Rata-rata. Jadi Bunda, ini salah satu contoh, nggak apa-apa ya Bu. Nanti kan dari sini kita mau nggak mau harus belajar, oke Bu, supaya keuangannya terarah dan tahu. Kalau saya tanya pendapatannya pinter, Ibu pasti bisa jawab. Tapi kalau saya tanya modalnya jarang, karena duitnya masih campuran tadi ya Bu ya. Yang lain juga begitu. Ada lagi yang warung sembako, pendapatannya pinter Bunda. 1,5 sehari, pulaannya pinter. Nggak tahu juga. Beda-beda. Rata-rata berapa bulan? 750. Berarti nek 1.500.000 dikurangi 750 kita duit 750. Itu keuntungannya jenengan sendiri loh. Ibu sadar nggak kalau punya keuntungan luar biasa banyaknya? Ya, jadi total bersih berapa pulaannya? Bersih 1 juta. Berarti ibu masih punya keuntungan 500. Uang 500 itu disimpan atau dipakai motor lagi Bu? Habis. Kebutuhan sehari-hari. Jadi ini contoh ya Bu ya. Ibu kalau modalnya hari ini mengeluarkan modal 1 juta, ya, diingat-ingat ya. Ini contoh buat satu ruangan, karena saya kalau menyontohkan semua kita pulangnya maghrib. Oke, kalau tidak perlu kalian boleh jangan. 1 juta modal keluar Ibu. Kok sore harinya atau malam hari dapatnya 1.500.000, artinya kita dalam kondisi apa Bu? Untung. Yang harus dipisahkan uang yang mana? Yang 1 juta. Untuk apa Bu? Modal kembali. Gitu ya? Bisa ya? Paham ya Bu ya? 1 juta kita pisahkan karena ini sewaktu-waktu untuk modal kembali. Ada keuntungan berapa Bu? 500.000. 500.000 ini Bu harus dikelola dengan baik di masyarakat nyuwun sewu sana. Hampir semua rata-rata pendapatan hari ini habis juga hari ini ya Bu. Benar nggak? Saya salah nggak? Kalau saya dijewer Bu nggak apa-apa. Begitu kan ya Bu ya? Banyak sekali di masyarakat itu pendapatan hari ini habisnya, jadi harus dikelola Bunda. 500 untuk apa aja Bunda pengelolaannya? Kan modalnya udah kita pisahkan tadi 1 juta. Jadi yang 500 untuk apa aja Bunda? Buat apa Bunda 500-nya? Dengar nggak Bu? Jadi uang 500 itu harus dipisahkan untuk kepentingan yang lain, sehingga antara uang modal sama uang pribadi jelas. Misalnya apa? Makan keluarga. Butuh makan kan Bu? Ada nggak di ruangan ini yang makannya 2 hari sekali? Gak ada ya? Semua sehari 3 kali kan Bu? Buat makan. Apalagi Bunda? Jajan anak. Apalagi Bunda? Listrik. Terus sumbangan kondangan. Satu lagi yang sering dilupakan di masyarakat apa? Menabung. Karena di nasabah PNM Mekar itu dilatih harus punya tabungan. Jadi dari uang kelebihan atau keuntungan kita, ambil dulu untuk menabung. Saya tidak mematok tabungan harus berapa.
untuk menabung. Sehari katakanlah nyelipin berapa Bu biasanya sehari bisanya? 10.000, bisa 200, Ibu kompori 10.000. 200 ya Bun? Bisa? Ya, kalau bisa 200 disimpan 200. Kalau yang bisa 10.000 gak apa-apa. 10.000 kali 7 hari berapa Bunda? Sudah punya tabungan 70.000. 10.000 kali sebulan berapa Bunda? Tuh, kita 210, jauh lebih baik daripada Ibu tidak pernah punya. Paham Bu? Paham Ibu? Jadi cara mengelola keuangannya seperti itu. Pastikan yang tadi untuk modal harus untuk modal. Keuntungan pastikan dikurangi, tabungan dulu, baru yang lain-lain dipastikan. Kalau Ibu tidak segera membuat neraca keuangan itu, yakin saya Bu, uangnya Ibu hanya kocar kacir, gak jelas, boten tentu arah. BJ modalnya telas, ngambil uang pribadi. Ya, gitu ya Bun.